warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabaripun lare-lare? Mugi-mugi sedantene sehat walafiat. Alhamdulillah dinten menika monggo sareng-sareng belajar matematika kali Ustazah Ira nggih. Saderengipun pelajaran matematika kita miwiti, monggo maos basmalah rumiyin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bilangan bulat. Anak-anak siap? Sebelum masuk kelas, kalian akan dicek suhu. Lah, itulah aplikasi pembelajaran bilangan bulat yang akan kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jika angkanya semakin tinggi, maka itu namanya suhunya semakin panas. Jika angkanya semakin rendah, maka suhunya semakin dingin. Anak-anak, tahukah kalian pengertian bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan juga bilangan negatif. Nah, sekarang kita akan mengenal bilangan bulat melalui garis bilangan seperti pada gambar berikut. Cara membuat garis bilangan yaitu yang pertama kalian harus letakkan bilangan 0 berada di tengah-tengah. Kemudian bilangan positif ditaruh di sebelah kanan, urut sesuai dengan urutannya ya. Selanjutnya, bilangan negatif ditaruh di sebelah kiri. Nah, seperti yang ada pada gambar berikut. Pada bilangan bulat positif, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Sedangkan pada bilangan bulat negatif, semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Dan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1 disebut bilangan asli. Sedang bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 0 disebut dengan bilangan caca. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Yang pertama, operasi penjumlahan. Jika ditambah maka menghadap ke arah yang tetap, yaitu menghadap ke kanan. Kalau pengurangan maka menghadap ke kiri atau berbalik arah. Tanda positif itu maju atau ke kanan ya. Tanda negatif itu mundur. Nah, itu adalah sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Perhatikan peraga berikut ya. Soal 9 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Nah, kali ini kita akan menggunakan peraga garis bilangan seperti ini ya. Langkah pertama adalah angka 9. 9-nya positif, maka kita jalan ke kanan sebanyak 9 langkah dimulai dari angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berhenti di angka 9 ya. Selanjutnya kita lihat soal lagi. Langkah kedua adalah ditambah, maka hadapnya tetap ya. Selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga adalah negatif 6. Kalau negatif berarti mundur sebanyak 6 langkah ya. Kita mulai dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhentinya di angka 3. Nah, jadi itu jawabannya anak-anak. 9 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 3. Cara berikutnya, 6 positif ditambah negatif 9 berarti kita tarik ke kanan sebanyak 6 langkah dimulai dari 0 ya. Ke kanan, tarik garis. Nah, 6 ya, kasih angka. Kemudian negatif 9. Negatif 9 berarti ke kiri sebanyak 9 langkah. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian kita tarik garis mulai dari 6 sampai negatif 3. Tempat berhentinya tadi ya. Nah, itu adalah ditambah negatif 9. Angka terakhir yang berada di panah
Di pucuknya panah itu adalah jawabannya anak-anak ya, negatif 3. Nah, mudah kan? Oke, ini dengan cara garis bilangan ya. Oke anak-anak, sekarang kita mencoba cara tanpa garis bilangan ya. Tadi ada garis bilangannya, sekarang tidak pakai garis bilangan ya. Contohnya sebagai berikut ya. Ustazah kasih contoh, perhatikan. Negatif 20, contohnya ini ya. Negatif 20 ditambah 5. Oke, sama dengan, kita cek ya. Yang pertama angkanya negatif, yang kedua positif. Nah, jika tandanya beda maka harus dikurangi ya. Ini kan negatif sama positif, harus dikurangi angkanya. 20 dikurangi 5, hasilnya nanti ketemu 15. Nah, sekarang kita cek tandanya ya. Yang besar, mengikuti yang besar ya. Yang besar itu adalah 20. 20-nya negatif, maka jawabannya ikut negatif. Nah, itu cara mengerjakannya yang pertama ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya adalah, perhatikan, 12 ditambah negatif 7. Nah, ini ya. 12 ditambah negatif 7. Kita cek dulu tandanya. Yang pertama adalah tanda positif, yang kedua negatif. Beda kan? Kalau beda, kita kurangi. Nah, kita kurangi ya. 12 dikurangi 7, hasilnya ketemu 5. Sekarang tandanya, lihat, ini 7, ini 12, besar 12 kan? 12-nya positif, maka jawabannya juga ikut positif ya. Oke, soal berikutnya. Nah, itu ya. Yang tadi jika tandanya berbeda maka dikurangi angkanya ya. Selanjutnya Ustazah kasih soal yang tandanya sama. Contohnya negatif 20 ditambah ya negatif 45. Nah, sekarang kita cek ya. Kita cek tandanya. Yang paling depan ya, yuk kita cek dulu ya. Yang paling depan adalah negatif, yang belakang juga negatif, jadi tandanya sama. Kalau tandanya sama maka kita harus tambahkan angkanya ya. Jadi 20 ditambah 45, atau boleh dibalik ya, 45 tambah 20. Nah, kita ketemu dengan 65. Setelah itu tandanya karena negatif, ini negatif, maka jawabannya juga mengikuti negatif juga. Nah, jadi ini kalau soalnya sama-sama negatif, angkanya ditambah tapi jawabannya tetap negatif ya anak-anak ya. Oke, berikutnya soalnya adalah negatif 70 ya, negatif 70 dikurangi dengan 12. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Kita cek lagi angkanya. Ini yang pertama adalah negatif, kemudian ini dikuranginya ikut ya. Negatif 12, ini juga negatif. Ya, dikuranginya ngikut ke sebelahnya, ke angka 12. Berarti negatif sama negatif. Nah, berarti sama kan ya. Kalau tandanya sama, maka ditambah angkanya. Jadi 70 ditambah 12. Hasilnya berapa ya? Hasilnya 82. Kemudian tandanya tetap negatif, karena negatif sama negatif. Nah, ini kesimpulan cara mengerjakannya ya. Anak-anak bisa dibaca sendiri ya. Oke anak-anak, Ustazah tambahi variasi soal berikutnya adalah
soal yang tandanya berdekatan ya. Soalnya seperti ini ya. Negatif 23 ditambah negatif 13 ya, dikasih kurung. Oke. Ini adalah soal yang ada tanda yang berdekatan ya. Tanda yang berdekatan kita lingkari dulu. Nah, positif sama negatif maka hasilnya negatif ya. Karena tidak sama maka hasilnya negatif ya. Sekarang kita lihat yang depan negatif, yang belakang juga negatif. Nah, ngerjakannya sama dengan yang tadi. Maka jawabannya ditambah ya, 23 ditambah 13. Hasilnya adalah 36. Nah, setelah itu tandanya mengikuti karena sama. Jadi hasilnya negatif 36 ya. Oke, sekarang berikutnya ada 60. Oke, Ustazah tambahin ya, 60 dikurangi 60 dikurangi negatif 20. Nah, ini ada tanda yang berdekatan lagi ya, kita kasih kurung. Nah, tandanya kayak mata yang merem ya, maka hasilnya positif. Nah, jika matanya merem maka positif ya. 60 ditambah 20. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 80 tanpa tanda negatif karena. Oke, terima kasih anak-anak. Hanya ini yang bisa disampaikan Ustazah. Semoga bermanfaat dan tugasnya ada dalam Psikodu di Kiklas. Nanti kalian bisa lihat di situ ya. Matur suwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.